أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan kajian tentang kitab Al-Jannah wa Nar, yaitu tentang surga dan neraka. Sekarang kita masuk pada Al-Faslur Rabi', yaitu fasal yang keempat, yaitu berkenaan dengan An-naru khalidatun la tabid. Jadi tentang neraka itu adalah kekal, la tabid, tidak akan pernah lenyap, tidak akan musnah, ya. Jadi untuk diketahui bahwa ya neraka ketika Allah ciptakan yang nanti diperuntukkan untuk orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan di antara kalangan kaum kafirin, musyrikin, munafikin dan yang lain-lainnya yang sejenis dengan mereka, maka neraka itu adalah kekal karena orang-orang yang masuk di dalamnya pun kekal, ya. Kekal ya dengan segala macam kesengsaraannya, kekal dengan siksaannya, ya, dan yang lain-lainnya. Maka nerakanya pun kekal, sebagaimana nanti akan dijelaskan, disebutkan atau dijelaskan di sini. Ya, kata Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, an-naru khalidatun la tafna wa la tabid. Jadi an-naru, neraka itu atau keberadaan neraka itu khalidah, kekal, abadi. La tafna, tidak fana, ya, tidak akan lenyap, tidak akan hilang, wala tabid, dan tidak akan musnah. Jadi neraka itu adalah tidak fana, ya, tidak akan lenyap dan tidak akan musnah. Kama qala At-Tahawi fi aqidatihi, sebagaimana Imam At-Tahawi berkata dalam kitab ya akidahnya, yaitu Akidah At-Tahawiyah. Di dalam kitab Akidah Tahawiyah dan juga banyak syarahnya ya dalam kitab Akidah Tahawiyah ini, kata beliau, kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wal jannatu wan naru makhluqatani la tafniyan wa la tabidan. Wal jannah, dan surga, wan nar, dan neraka itu, surga dan neraka itu, keberadaan surga dan neraka itu dua-duanya adalah makhluqatan adalah merupakan dua makhluk, dua hal yang diciptakan oleh Allah. La tafnian, yang tidak akan fana, wala tabidan, dan tidak akan musnah. Jadi surga dan neraka itu ada dua makhluk Allah yang keberadaannya itu tidak akan pernah lenyap dan tidak akan pernah musnah. Jadi bukan hanya neraka, surga pun begitu. Dan ini harus menjadi keimanan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mengimani, karena memang nanti ada beberapa, ya, ada beberapa golongan, ada beberapa kelompok yang menyatakan bahwa surga dan neraka itu tidak kekal katanya. Ya, tapi kita tidak bahas nanti. Ya, jadi yang penting kalau menurut akidah ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan diantaranya dinyatakan oleh Imam At-Tahawi bahwa surga dan neraka itu adalah dua makhluk, dua ciptaan Allah
yang keberadaannya tidak akan lenyap dan tidak akan musnah. Wa naqala Ibnu Hazmin, kemudian Ibnu Hazm rahimahullah telah menukil, telah menyalin, ia telah berkata tentang ittifaqal ummah ala dzalik, bahwa umat kaum muslimin, ya begitu juga para ulamanya, ya mereka telah ittafaq, mereka telah bersepakat ya dalam pendapat ala dzalik, atas yang demikian itu. Jadi umat Islam ini ya apakah itu ya para ulamanya, para imamnya ataupun kaum musliminnya telah bersepakat bahwa surga dan neraka itu adalah dua makhluk Allah yang keberadaannya itu kekal, yang keberadaannya itu tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah lenyap. Faqad jaa fi kitabihi, maka sungguh-sungguh telah datang di dalam kitabnya, di dalam kitab Ibnu Hazm yang berjudul Al-Milal wan Nihal, dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal, qauluhu, yaitu ucapan Ibnu Hazm, ittafaqat firaqul ummah kulluha ala alla fana'a lil jannah wala li na'imiha wala lin nar wala li adzabiha illa al-Jahmu bin Safwan. Jadi kelompok-kelompok, golongan-golongan daripada umat ini mereka telah sepakat. Jadi semua kelompok daripada kaum muslimin mereka telah berittifaq, telah bersepakat. Ya kuluha, semua kelompok-kelompok itu ya ala anna, bahwasanya la fana'a, tidak ada kefanaan, tidak akan lenyap, lil jannah, yaitu bagi surga, wala li na'imiha, maupun kenikmatan-kenikmatannya. Jadi para kelompok-kelompok, golongan-golongan kaum muslimin ini sepakat bahwasanya surga itu tidak fana. Surga ini tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah lenyap. Ya, begitu juga kenikmatan-kenikmatannya. Wala linar, dan juga neraka itu tidak akan pernah lenyap, tidak akan pernah musnah. Walali adzabihya, beserta azab atau siksaannya. Ya, jadi sebagaimana surga dan kenikmatan tidak akan pernah hilang, tidak akan lenyap, artinya abadi, akan selalu ada, kekal selama-lamanya, maka neraka dan siksaannya pun demikian. Kecuali yang berpandangan tidak abadi, yang berpandangan bahwa surga dengan kenikmatannya, neraka dengan azabnya itu fana atau hilang lenyap, adalah Al-Jahmu ya Ibni Safwan, yaitu Jahm bin Safwan. Ya, di mana dia kemudian merintis ya sekte yang namanya Al-Jahmiyah ya. Dan bagi kita yang sudah terbiasa membaca kitab-kitab, yang mengetahui tentang kesesatan kelompok Jahmiyah ini, yaitu misalnya diantaranya bahwa kelompok Al-Jahmiyah ini mengingkari nama dan sifat Allah. Semua asma Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, kelompok Al-Jahmiyah ini menolak, ya, mereka mengingkarinya. Kemudian juga mengingkari ketinggian Allah di atas aras, dan bahwa makna istiwa, bersemayam, lalu kemudian mereka merubah menjadi makna istaula, ya, yaitu menguasai. Nah itu, jadi mereka menolak ya sifat Allah yang istiwa, lalu mereka terjemahkan, lalu mereka pahami bahwa mana istiwa itu adalah yaitu istila, yaitu menguasai. Kemudian juga diantara pemahaman ya sekte Jahmiyah ini adalah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, atau bacaan Al-Quran itu adalah makhluk, atau mengatakan tidak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan. Ya, kalau buat kita bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, dan itu adalah merupakan Allah sendiri, ya, bukan makhluk. Ya, tapi sekte Jahmiyah ini memahami demikian. Yaitu diantara kesesatannya. Begitu juga menyatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Nanti akan kita bahas dalam penjelasan yang lain bahwa pemahaman Allah itu ada di mana-mana itu adalah keliru atau batil. Begitu juga mengatakan bahwa iman itu hanya sekedar mengenal Allah saja. Jadi orang kalau sudah mengenal Allah berarti dia beriman, tanpa mau mengetahui ya tanda-tanda iman yang lain. Kemudian juga menyatakan bahwa manusia itu dipaksa dalam berbuat dan tidak punya kehendak dan kemampuan dalam berbuat. Itu diantara i'tikad yang sesat dari kelompok Jahmiyah. Kemudian mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak kekal, ya sebagaimana dalam bab ini. Itu diantara kesesatannya.
Kemudian mengatakan bahwa ilmu Allah itu baru dan Allah tidak mengetahui sesuatu melainkan setelah terjadinya sesuatu itu. Ya, itu jadi mereka menolak sifat Allah yang Maha Tahu. Jadi Allah itu tahu itu baru-baru saja. Dan itu pun setelah terjadi kejadian baru Allah tahu. Ini adalah merupakan kesesatan dari kelompok Jahmiyah. Kemudian mengingkari kabar berita tentang hari akhir. Ya, jadi mereka tidak beriman kepada hari akhir. Juga tidak beriman kepada melihat wajah Allah pada hari kiamat. Terus juga tidak beriman adanya telaga, ya, timbangan, jembatan, syafaat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga mengarang-arang kata-kata jism, ya, atau jihad atau arah, dan masih banyak lagi yang lain, ya, kesesatan-kesesatannya. Itu baru dilihat dari sisi masalah akidah. Maka hindarilah. Makanya ya tidak semua kaum muslimin itu bersepakat atau beriktikad bahwa surga dan neraka itu kekal, kenikmatan ataupun azabnya itu adalah kekal, orang-orang yang masuk ke dalam surga dan neraka itu adalah kekal. Ya, tidak semua umat Islam begitu. Ya, diantaranya adalah Jahm bin Safwan atau kelompok Jahmiyah. Nah, adapun kalau kelompok yang mendapatkan hidayah dari Allah, kelompok dengan pendirian yang memang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman kaum salafus soleh, maka mereka sebagai ahlus sunnah wal jamaah, sebagai firqatun najiyah, mereka bersepakat bahwa surga dengan kenikmatannya, neraka dengan siksaannya, begitupun penghuni-penghuni surga dan neraka itu mereka kekal di dalam surga atau neraka. Ini adalah merupakan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Ya, nah, kita tidak bahas, mungkin suatu saat kalau memang dianggap penting penjelasan tentang sekte Jahmiyah ini kita akan bahas. Ya, karena Jahm bin Safwan ini adalah merupakan keturunan dari orang-orang Persia yang kita tahu bagaimana kondisi keimanan mereka. Baik ya. Nah itu, jadi sekali lagi kata Ibnu Hazm, jadi kelompok-kelompok golongan-golongan umat ini seluruhnya bersepakat bahwasanya tidak ada fana, tidak akan musnah surga dan kenikmatannya, dan juga neraka dengan azabnya, tidak akan fana artinya kekal, kecuali orang yang bernama Jahm bin Safwan. Ini adalah merupakan cikal bakal atau orang yang menjadi pelopor dalam pemahaman Jahmiyah. Begitu juga wajah fi kitabihi, dan juga telah datang di dalam kitabnya, kitabnya Ibnu Hazm lagi yang berjudul Maratibul Ijma'. Qauluhu, perkataan Ibnu Hazm. Kata beliau, wa annan naru haqqun wa annaha daru azabin la tafna. Bahwasanya neraka itu benar ada. Wa annan nar, dan bahwasanya neraka itu hakun, benar ada, keberadaannya benar. Wa annaha, dan bahwasanya neraka itu adalah daru azabin, merupakan tempat siksaan, la tafna, yang tidak akan hilang, yang tidak akan musnah, yang tidak akan lenyap. Wala yafna ahluha, begitu juga penduduknya tidak akan lenyap pula. Jadi akan selamanya itu. Bila nahya, tanpa batas. Jadi sampai kapan tidak ada batasnya, hanya Allah yang tahu. Jadi neraka itu adalah benar adanya. Kemudian neraka adalah tempat siksaan, tempat penyiksaan orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkannya di dalam neraka. Kemudian begitupun penduduk nerakanya, penghuni nerakanya pun kekal tanpa batas. Nah itu dalam penjelasan beberapa kitab atau dua kitab dari yaitu Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Wan nususud dala ala khuludin nar kasiratun jiddan. Jadi nas-nas, teks-teks yang menunjukkan bahwa neraka itu kekal itu kasiratun jiddan, banyak sekali. Jadi kalau kita baca itu banyak sekali dalil-dalil, baik itu dalam Al-Quran, dalam hadis, perkataan para sahabat, para tabi'in, banyak sekali. Ada dalil atau nas-nas atau teks-teks yang menjelaskan tentang itu. Wasayati, dan akan datang dzikrul kasiru minha. Jadi akan datang penyebutan banyak di antara dalil-dalil itu atau teks-teks itu
fi tad'ifil bahsi, di dalam pembahasan yang berulang-ulang. Jadi akan ada pembahasan nanti menyebutkan bahwa neraka kekal, nanti ada pembahasan yang lain juga menyebutkan bahwa ya neraka itu kekal, penghuninya kekal, azabnya kekal, dan seterusnya. Wasbuka, dan cukuplah bagimu, anallaha, bahwasanya Allah sammaha, telah menamakan yaitu neraka itu sebagai darul khuldi, sebagai tempat yang kekal, sebagai rumah yang kekal. Jadi itu aja cukup ya, bahwa Allah yang menamakan atau menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa neraka itu adalah tempat yang kekal. Nauzubillah lah. Jadi jangan sampailah ya Allah ya membiarkan ya kita masuk ke dalamnya. Ya mudah-mudahan Allah pelihara, Allah jaga kita ya dari nerakanya yang penuh dengan kesengsaraan. Udah ya, jadi cukup buat kita i'tikad kita bahwa neraka itu adalah merupakan tempat penyiksaan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, dan neraka itu adalah darul khuldi, tempat yang kekal. Hada madhabu ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini, pemahaman ini, i'tikad ini adalah merupakan madhabnya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita masuk ke dalam golongan ahlu sunnah wal jamaah, harus mengiktikadkan ini. Tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang bahwa neraka surga itu kekal. Siksaannya atau azabnya neraka, kenikmatan surga itu juga kekal. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka, orang-orang yang masuk ke dalam surga juga kekal. Kecuali nanti kalau andai kata ada orang-orang yang beriman karena mereka berbuat maksiat, ya maka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi dengan sebab keimanan dan tauhid mereka, maka Allah akan keluarkan mereka dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, tapi ketika sudah keluar semua orang-orang yang bertauhid, yang bermaksiat ini, baru dikatakan kekal selama-lamanya. Nah, jadi ini adalah merupakan mazhabnya ahlu sunnah wal jamaah. Apa itu? Annan nara khalidatun la tabid, bahwasanya neraka itu kekal, tidak akan pernah musnah. Ini ahlu sunnah wal jamaah, mazhabnya seperti itu pemahamannya. Wa ahluha fiha khalidun, dan bahkan penghuninya pun, ya penghuni neraka pun kekal di dalamnya. Wala yakhruju minha illa usatul muwahhidin, tidak akan keluar dari neraka kecuali orang-orang yang bertauhid yang masih berbuat maksiat. Ya, sebagai manusia ada orang-orang yang beriman, orang-orang bertauhid jatuh ke dalam kemaksiatan, misalnya mencuri, berzinah misalnya, ya atau apa, tapi di dalam dirinya masih ada keimanan, masih memiliki tauhid walaupun cuma sebesar zarah. Nah, nanti orang-orang yang durhaka ini akan dikeluarkan dari neraka setelah menjalani siksaan di dalam neraka. Kemudian dimasukkanlah mereka ke dalam surga. Ya, jadi kecuali itu aja. Amma adapun al-kafaratu, adapun orang-orang kafir, wal musyrikun, dan orang-orang musyrik, orang kafir apakah itu ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, begitu juga orang-orang musyrik apakah itu orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, ya atau orang-orang yang menyembah matahari, bulan dan yang lain-lainnya. Fahum, maka mereka itu fiha, di dalamnya, di dalam neraka itu adalah khalidun, kekal, aliyadzubillah. Jadi ini harus menjadi keyakinan, harus menjadi i'tikad bagi kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah bahwa neraka siksaannya, penghuninya adalah kekal, tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah hilang. Kecuali ya seandainya ada orang-orang yang bertauhid, ya ketika mereka melakukan kemaksiatan, maka Allah masukkan mereka ke dalam neraka karena dosa-dosanya. Tetapi setelah dihukum ya seukuran dengan dosa-dosanya, maka Allah akan keluarkan mereka dari neraka nanti dan dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang-orang kafir, walaupun mereka sedikit perbuatan maksiatnya misalnya, maka mereka kekal di dalam neraka. Begitupun orang-orang musyrik. Ya, maka ini adalah merupakan akidah kita, akidah daripada kaum muslimin. Jadi walaupun memang kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah meyakini, kita beriktikad kuat bahwa surga dan neraka ini adalah kekal, tetapi akan tetap ada orang-orang yang menyelisih, akan tetap ada kelompok-kelompok yang menyelisih akidah atau mazhab ini. Jadi orang-orang yang berpandangan bahwa surga dan neraka itu tidak kekal,
bahwa akan selesai suatu saat nanti, akan berhenti orang-orang yang disiksa dalam neraka, kemudian tidak lagi, atau bahkan kehidupan akan selesai. Itu keyakinan mereka. Ya, kita tidak usah persoalkan. Karena itu adalah keyakinan-keyakinan, adalah i'tikad-i'tikad, keyakinan-keyakinan yang sesat, i'tikad yang batil. Ya, yang penting kita kalau ingin meletakkan diri kita, kita ingin mendudukkan diri kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, ya maka kita harus bertekad, ya dengan tekad yang kuat, yaitu memiliki keyakinan, memiliki i'tikad bahwa surga dan neraka adalah kekal. Siksaannya di dalam neraka juga kekal, penghuni-penghuni neraka juga kekal. Nah, ini harus menjadi i'tikad yang kuat bagi diri kita. Ya, karena ini penting buat kita, ya supaya kita senantiasa berada di atas akidah yang sahih, berada di atas keimanan yang benar. Nah, itu ya, mudah-mudahan. Sebetulnya dalam pembahasannya itu panjang, ya karena di situ dijelaskan di antara orang-orang yang beriktikad bahwa surga dan neraka itu tidak kekal, misalnya kelompok Jahmiyah, begitu juga orang-orang Khawarij, begitu juga orang Mu'tazilah, begitupun orang-orang Yahudi, ya mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini bahwa surga dan neraka itu adalah kekal. Ya, itulah i'tikad mereka. Itu aja barangkali yang bisa dijelaskan dalam pasal ini. Ya, tidak banyak yang dijelaskan, tetapi adalah untuk ya menambah keimanan, untuk memperkuat akidah kita, jangan sampai menyimpang lalu kita masuk ke dalam kelompok Jahmiyah atau Khawarij atau Mu'tazilah atau kelompok-kelompok lain yang sesat lagi menyesatkan. Mantapkan diri kita bahwa surga dan neraka adalah kekal, maka kenikmatan surga, siksaan neraka juga kekal, dan orang yang berada di dalam surga dan neraka juga akan kekal, yaitu kekal tiada batas. Hanya Allah yang tahu. Ya, itu adalah merupakan i'tikad kita. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah, manfaat untuk saya khususnya, juga untuk keluarga saya. Tanamkan keimanan, tanamkan akidah yang benar, yang lurus, yang bersih, sesuai dengan apa yang Allah telah jelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, sesuai dengan pemahaman daripada para kaum ulama salaf saleh yang terdahulu. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah untuk kita semuanya, dan diakhiri dengan walhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك